Ya, teman-teman, kita mulai dari Istiqomah Hel Rahman ya 8133. Menyimak, terima kasih sharingnya sama-sama bro ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Kita di sini ingat belajar teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada informasi silahkan diinformasikan ya. Dari Sis Penny Yustika ya, makasih, sehat selalu dan masih sabar menunggu Feren. Betul teman-teman ya. Kita itu harus belajar bersabar. Kenapa? Semua teknikal, semua analisis, mau fundamental kek, mau forenmologi kek, mau bandarmologi kek, tetap ilmu yang paling tinggi di sahamnya adalah kesabaran teman-teman ya. Jadi kita coba bahas untuk Feren ya. Ini dari siapa nih? Dari Mahendra 3383. Cuma mau menambahkan, saat ini pemerintah terus-terusan memborong saham demi pamor dan gengsi, tapi begitu kalian masuk dandan tersebut langsung kabur keluar dan ludes lah uang kalian. Dow Jones, SP, Nasdaq, Nikkei, Hang Seng aja udah berkali-kali turun. Tapi IHSG udah 5 minggu terus menguat dan hal tersebut tidak wajar. Hati-hati ya guys, good luck katanya ya. Ya, kalau berkomentar silahkan teman-teman ya. Apapun istilahnya berkomentar silahkan aja. Karena di sini kita akan menimba ilmu teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa menyaring, teman-teman bisa menyaring, oh ini seperti ini, seperti ini. Nanti teman-teman sendirilah yang akan menyaringnya teman-teman ya. Betul teman-teman ya. Ya sih kita memang lagi nanjak gitu setelah dari bulan September terjun bebas gitu teman-teman ya. Sekarang baru 2 bulan ini sejak tanggal 8 ya, kejadian tanggal 8 itu ya. 8 April ya, 8 April nanjak terus ya sampai sekarang. Terus dari Bro Rahmatul Yardi ya, saya lagi nunggu laju dan DKI di 50 sama. Lama juga longsornya. Ya, nanti teman-teman ini kan si DKH ini kan lagi dilongsorkan ya. Itu ingat teman-teman kalau emitennya dilongsorkan biasanya bisa up-nya lebih cepat apalagi bandarnya si EP ya, si O-nya si EP. Baik ya. Terus untuk dari siapa nih? Dari Takit Takit The Fighter 8148. Terima kasih atas super tanknya ya, Takit ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan Bro Takit The Fighter ya, 8148 digantikan lagi 10 kali lipatnya dari Takit The Fighter 8148. Terima kasih pembelajaran sama-sama Bro ya. Di sini kita akan belajar sama-sama. Terus dari siapa lagi nih? Dari Lukas Sarjono 3669. Terima kasih ilmunya sama-sama ya Bro ya. Di sini kita ingat ya, di sini kita belajar sama-sama. Dari Bro Saul Ahmad, terima kasih sharingnya. Salam sehat amin. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke emiten teman-teman selanjutnya ya. Kita mulai dari IHSG kita teman-teman ya. Hari ini 0,66% ya atau 47 poin terus gap up teman-teman ya di 7.200 14,16 dikit lagi teman-teman ke angka 7.461 ya 200 poinan ya. Nah, hari ini juga bagus teman-teman ya, hari Jumat ini 11,2 triliun transaksi, berarti BI sangat senang sekali. Dan hari ini foreign masuk kembali ya 514. Kita gabungkan dari hari Senin itu ternyata 2,4 triliun si asing mulai masuk, tapi ada pembuangan 392 miliar saja. Sedikit teman-teman pembuangannya dan minggu ini luar biasa ya. Minggu kemarin juga masuk sekitar 5 ya, 5 triliun teman-teman ya. Berarti kalau digabungkan sama yang sekarang 7,6 ya, 7,6 triliunan lah teman-teman ya. Si asing sudah mulai masuk kembali. Oke, bagus teman-teman ya. Kita tinggal nyari yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan asing terus masuk. Saya pikir sih kalau koreksi lebih agak dalam dikit, teman-teman ke angka 6.900 lagi, mungkin itu akan lebih keren lagi. Dan mungkin sekarang juga sudah melewati MA 200-nya. Mudah-mudahan ada koreksian. Saya ingin koreksi teman-teman ya. Kenapa? Biar biar pergerakannya sebenarnya lebih enak lagi teman-teman ya. Nanti jangan sampai habis-habisan ngambil gitu kan. Ya udah langsung diturunin sangat panjang kan. Nggak asik juga. Tapi kalau koleksi normal 3 hari koreksi atau enggak 2 hari koreksi itu akan lebih baik lagi. Ini baru 1 hari di sini, seorang sini 2 hari nih teman-teman ya. 2 hari ini 1 hari koreksi, ini 2 hari, 1 hari ya.
Ini yang ini, tanggal berapa nih koreksi tanggal 20 ya, koreksiannya ya. Tapi benar asing itu teman-teman ternyata masuknya itu ketika sudah jadi step step 1, step 2, ini dia masuk mulai pertama di step 3 teman-teman ya. Jadi setelah ada kenaikan lagi, terus ada penurunan sedikit. Nah ini pas, penurunan sedikitnya besok langsung dia, masuk ya. Jadi step 3. Jadi asing itu ternyata, net buy itu bukan di area sini teman-teman ya, bukan di area awal-awal ya. Tapi kalau masuk tingginya kalau yang kecil-kecilnya kan sudah mulai ada tanda-tanda, cuman yang 3 hari sudah lepas 3 hari kan biasanya 3 hari, 4 hari gitu kan. Ini 4 hari udah bagus, kupikir di sini mau koreksi nih, enggak ternyata ya. Oke, teman-teman ya, koreksinya sedikit doang di sini teman-teman ya. Jadi IHSG terus hijau dan sekarang sudah di MA 200-nya teman-teman, ini sudah mulai, uptrend teman-teman ya. 8.000 bisalah teman-teman tahun ini ya. 8.000 bisa, bahkan bisa ke lebih ke 8.000 kalau begini terus ya wajar istilahnya IHSG kita, naik baru 1 bulan sedangkan turunnya dari bulan September teman-teman ya. Jadi sangat wajar sekali dengan 1 bulan aja teman-teman sudah pada cuan ya. Banyak emiten-emiten yang LQ45 sudah pada kejemput yang nyangkut juga ya. Oh iya teman-teman untuk, emiten-emiten master PP nanti ya kita bahas ya, mungkin ada yang 3 hari sekali, 4 hari sekali, mungkin seminggu sekali ya untuk emiten-emiten master PP ya. Nanti kalau sudah melebihi garisnya ataupun baik garis penurunan ataupun kenaikan teman-teman akan kita update. Baik kita langsung aja ya, oh iya teman-teman makasih ya selama ini memberikan super thank ya. Terus kepada teman-teman juga yang telah mensupport dalam bentuk doa juga terima kasih. Saya pun berdoa kepada teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, yang memberikan subscribe juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebagian tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten atau semua video itu saya bahasnya untuk teman-teman semua gitu ya. Dan ingat satu lagi, tidak ada rekomendasi di sini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mengamati ya setiap emiten-emiten itu teman-teman mungkin bisa memahami, oh ini lagi uptrend, oh ini lagi downtrend. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk di celah-celah itu aja gitu ya. Ini kan semuanya emiten nih udah saya bariskan ya. Ini buat punya emiten teman-teman sendiri semuanya gitu ya. Nanti mungkin dibatasi untuk satu video itu minimal 17 emiten teman-teman ya. Itu sudah maksimal 17 karena sisa sisa 3 kata aja teman-teman ya. Untuk di judulnya cuma sisa 3 kata. Mungkin nanti ke depannya akan ditambah lagi lah teman untuk babak keduanya. Doain aja saya punya banyak waktu teman-teman ya. Oke teman-teman kita langsung aja ya. Saya minta 4 bank aja untuk terus di-update tiap harinya ya biar, teman-teman bisa melihat, bagaimana perkembangan dari IHSG kita itu tercermin biasanya dari 4 bank ini aja teman-teman ya. Oke teman-teman, BBRI ya sudah mulai masuk kembali udah bagus banget teman-teman BBRI uptrend, Badar Forex sudah masuk 412 miliar lagi. Hari ini masuk, 1,16% ya. Wah, kalau teman-teman tahu sendiri gitu ya, kalau istilahnya punya dana miliaran, teman-teman masuk di emiten BRI, 1% aja udah luar biasa teman-teman. Ini untuk domestik ada HDKZKK bagus, untuk domestik juga bagus. Terus untuk foreignnya KZ, RX masuk lagi, BK masuk lagi, udah keren teman-teman nih. Pas banget, dikit lagi ya ke targetnya di sini ya. Ini tanda kenaikan sudah dilewati teman-teman, udah uptrend ya. MA10 juga di bawah candle, masih cenderung uptrend terus. Kalau dia turun ke level sini pun masih aman nih. Ini masih masih aman teman kalau dia pun turun ke angka 4.000 masih aman. Ya asal ditahan di situ gitu ya. Ini tanda ke penurunan di sini aja. Oh nggak ada di sini. Nah sini. Ya saya bikin di situ aja biar nanti kalau jadi kalau ke sini mudah-mudahan ada pantulan di sini kalau ada open gap down gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini doang gitu ya. Mudah-mudahan sini ada gap kecil teman-teman ya. Oke, dikit lagi menyentuh targetnya di angka 4.000 berapa nih? 4.400 pas teman-teman harga psikologis. Oke, udah bagus teman-teman BBRI perusahaan di up ya. Terus-terusan si Bana Forex sudah masuk, Smart Money masuk terus. Ini Smart Money belum jualan nih teman-teman ya. Jadi terusan dikumpulin nih ya. Makanya kalau nanti koreksi ke MA10 juga masih aman teman-teman tenang aja ya BBRI ya. Oke. BBRI bagus teman-teman ya. Target utama teman ada di sini. Nah, mudah-mudahan sih tahun ini juga ada target karena berarti kalau dia paling atasnya di 6.250, nah mudah-mudahan bisa angka 7.000-an teman-teman ya. Ini angkanya berapa nih? Padahal cuma 5.000-an ya. 5.000 biasa suka lebih mahal teman-teman ya. Biasanya BBRI itu suka dijual lebih mahal biasanya teman-teman. BBNI lanjut ya. Ngopi dulu teman-teman.
Karena kenaikan belum dijemput dengan body, jadi masih sama shadow aja cenderung ditahan di sini teman-teman ya. BBN ini belum bisa mencapai MA 200-nya, targetnya di angka 4.800 dan per hari ini ada pembuangan daripada bandar lokal, maaf, bandar foreign-nya cuma sedikit ya, 7,7 miliar aja yang buang si BKYURX, tapi yang JP masuk lagi teman sini nih. Si JP masuk bagus teman-teman ya, JP masuk bagus. BKY susah banget, sayang banget ya si BK sama si keluar. Tapi posisi sideways masih posisi uptrend teman-teman, ini masih posisi uptrend. Walaupun dia turun ke level 4.350 masih posisi aman ya, karena masih si MA 20-nya masih berada di bawah candle MA dan MA 10-nya teman-teman ya. Ini smart money sudah mulai masuk, jadi ini ada sideways di atas ini, ternyata smart money sudah mulai masuk kembali walaupun dibuang sama bandar foreign-nya. Tapi JP sama si AG ini sudah mulai masuk teman-teman walaupun sedikit ya. JP, TP bagus teman-teman untuk polanya. Oke. Jadi BBRI pun dalam posisi masih uptrend ya. Masih bagus teman-teman. BMRI, BMRI. Kita lihat BMRI masih posisi sideways juga, tanda kenaikannya ataupun targetnya belum dijebol teman-teman, maka saya akan biarkan aja dulu, nanti kalau sudah kejebol baru kita akan hapus. Dan per hari ini ada pembuangan sedikit ya, 113 miliar. Ada RE Kajet sama AG yang ngebuang, tapi YUBEKO sudah masuk nih, saya pikir sih bisa lah teman-temannya ke melebihi targetnya deh, minimal ke angka ada kenaikan di angka 5675 teman-teman ya. Mungkin bisa ke arah situ untuk minggu depan mudah-mudahan ya. Walaupun dia lepas daripada angka 5325 masih aman. Nah, hati-hati kalau sudah melewati 5025-nya teman-teman, karena sudah mulai CMA 20-nya sudah mulai kepotong kalau di situ sama candlenya. Tapi mudah-mudahan enggak ya, soal pengambilan benar lokan dan cenderung bagus teman-teman ini ya. Apalagi si BK sama EU sudah mulai masuk, mudah-mudahan bisa ada kenaikan lagi, bisa melebihi targetnya di angka 5.650-an teman-teman ya. Lanjut ke Bank Siplat Biru teman-teman ya, BBCA. BBCA sideways atas 2-3 hari ini, tapi tetap si bandar foreign masuk terus ya. Si uptrend lagi uptrend teman-teman, koreksinya tidak terjadi koreksi yang melebihi ataupun keluar daripada jalur MA-nya, jadi posisi masih aman ya. Walaupun ada istilahnya sideways atas dan terjadi merah, tetapi pengambilan daripada bandar foreign-nya bagus, teman 99,6 miliar dan smart money juga sudah mulai masuk, YUZPAG masuk, BB sudah mulai masuk teman-teman di sini. Cuman si BK keluar ya nggak apa-apa lah teman-teman, yang penting si YU sama si BB sama si RX sudah mulai masuk. Oke, masih posisi uptrend teman-teman ya. Harusnya sih ada koreksi agak dalam dikit ya biar enak kelihatannya. Ini kalau nanjak seperti ini kadang-kadang suka khawatirnya ketika turunnya suka agak dalam teman-teman ya. Lebih baik nanjak, istilahnya nanjak lagi terus turun lagi dikit ya, bisa melewati MA 10-nya ini nanjak lagi kan lebih enak teman-teman gitu ya. Di selain daripada smart money masuk, ternyata maaf, selain daripada bandar foreign sama bandar lokal masuk, ternyata smart money juga sudah mulai masuk lagi ya teman-teman ya. Saya pikir kalau smart money sudah mulai masuk tinggi itu akan lebih baik lagi. Lanjut, nah sekarang kita mulai membahas emiten punya teman-teman ya. Ada OMED teman-teman di sini ya. Ada OMED. OMED ya terus-terusan sideways di MA 200-nya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, ini namanya sideways ya. Tanda kenaikan sudah dijemput ya, kita hapus aja juga tanda kenaikan juga sudah jemput ya, semua tanda kenaikan semua sudah jemput, cenderung aman harusnya teman-teman ya. Di sini tidak ada tanda-tanda penurunan ya, kecuali oh sini ada satu nih. Jadi kalau dia turun ke level sini pun masih bukan teman-teman itu ya. Ini kan gap nih, open gap terus ya. Kalau dia turun ke level sini masih aman ya, 172 nih teman-teman ya. Jadi kalau siapa namanya? Si Omed ini turun ke level sini nih ke angka 172 tetap masih aman ya. Di sini 3 hari ada percobaan tapi tidak mau teman-teman ya. Ini posisi masih uptrend. Nah, bandar lokal sudah akumulasi lagi di sini teman-teman ya. Sudah mulai akumulasi lagi di harga atasnya. Di sini ya 3 hari ini. 3 hari si bandar lokal sudah akumulasi lagi, kita cek. 3 hari berarti dari tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya. Nah, ada si AZ teman-teman. Jadi bukan hanya si AG aja yang menjadi bandar di sini teman-teman ya. Ada si AZ juga nih ya. Ada si kakak, ada si DR. Bisa kakak ini suka jadi bandar juga teman-teman. Si kakak itu suka dipakai sama akun bandar ya. Yau cuma ngambil 100 doang teman, sedikit amat Yau ya. Dan itu domestik biasa teman-teman ya. Ini Foreign belum melakukan aksi yang signifikan teman, kemarin ada pengambilan daripada bandar Foreign cuman sedikit amat. Ini masih ada pemberian, masih ada
lemparan teman-teman dari foreign-nya ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja ya. 182 banyak teman-teman yang nyangkut di 182-an, 1180-an ya. Target saya tidak jauh-jauh dulu teman-teman ke 190 ya, ini untuk ya, juga di target untuk 210-nya untuk di target nego ya, pasar nego mudah bisa kejebak ke situ karena yang di pasar nego itu ternyata jualan di angka 210 teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat si Omed ini posisinya di mana? Pas banget di tengahnya kalau untuk 1 tahunan, kita lihat 10 tahunan. Ya, masih posisi murah teman-teman ya, sudah mantul daripada harga daripada supportnya. Cenderung dia harus bisa kalau pengen update ya uptrend harus menjemput 190 teman-teman ya. Nah, di sini nih. Nah, baik posisi uptrend. Maksudnya bisa melebihi tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi di sini kan target di sini nih. Target sekarang 190 ya. Nah, juga target nih. Ini target udah mulai kejemput teman-teman sama shadow ya. Jadi dia kalau turun ke level 175 masih aman, ingat ya kenapa? Karena MA20-nya sama MA10 pun masih menuju ke atas. Nah, ini lagi sideways atas, mudah-mudahan tidak ada kejutan ya. Makanya dia kalau dilemparin ke level 166 pun masih aman karena masih MA20-nya masih posisi di bawah candle ya. Apalagi kalau hanya menyentuh MA10 itu masih aman ya. Kecuali kalau sudah bablas ke level 160 ya dia harus bisa mengiringi lagi, bisa untuk pindah ke jalur yang aman lagi yaitu di bawah MA10 di bawah candle lagi ya. Tapi mudah-mudahan saya dua atas ini nggak apa-apa teman-teman kalau lama seperti ini nih. Berarti dia lagi memainkan psikologisnya antara mau up nih. Kadang-kadang udah pada ragu nih biasanya ya. Wah 3 hari, 4 hari, seminggu, kadang-kadang 2 minggu teman-teman dibayarkan nanjak dikit, turun lagi, nanjak dikit, turun lagi, tiba-tiba dem ke bawah gitu dibikin shock dulu sebentar gitu kayak emiten apa Medce ya yang digituin deh ya. Medce kalau nggak salah deh. Dia mah sampai menyentuh MA20 kan, tapi tiba-tiba dem gitu karena si bandar lokalnya itu masih posisi ada teman-teman ya. Makanya kalau ada yang megangnya baik bandar lokal ataupun cenderung ditahan teman-teman ya. Cenderung hanya memberikan kejutan efek psikologis saja biar teman-teman yang sudah ragu ya udahlah udah take profit dulu gitu kan daripada nanti longsor. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita harus pegang istilahnya pegang keyakinan kita ataupun target kita mau di mana. Dari situlah teman-teman teman-teman harus nahan diri gitu teman-teman. Ya udahlah saya di sini toh harga wajarnya segini, toh ini masih murah gitu kan. Ini kalau di 10 tahun kok masih murah, masa saya harus menyerah di sini gitu kan. Sedangkan target saya itu di harga tengah, contoh di angka 201 gitu kan, atau 210 berdasarkan ada transaksi nego di situ mungkin seperti itu teman. Jadi teman-teman harus harap bersabarnya harus ekstra teman-teman kalau sudah begini ya. Jadi di bawah juga harus ekstra disabarnya apalagi sudah begini teman-teman ya. Tapi kalau yang nyangkut mah naik nih naik nih. Ini kadang-kadang yang suka was-was itu yang di sini teman-teman yang sudah ngambil di bawah gitu kan. Ini sampai berapa sih gitu kadang-kadang seperti itu. Itu psikologis teman-teman ya. Ini kalau yang sideways itu sebenarnya dia lagi uji psikologis kita sebagai retail ya. Oke teman-teman bagus, Amer cenderung bagus sebenarnya nih, bandar lokal juga semua akumulasi lagi. Jadi bandar di sebuah emiten tidak hanya satu teman-teman ya. Kadang-kadang mereka itu berkelompok. Cuman ini si bandar foreign-nya nih belum masuk yang signifikan, belum ada si bandar foreign itu masuk secara signifikan tapi broker-broker bagus BK, CC teman-teman ya. Atau enggak si AK gitu teman-teman. Cenderung biasanya kalau emiten-emiten yang dikuasain sama BK untuk foreign itu cenderung bagus teman-teman bisa sampai ke level atas teman-teman ya kalau sudah dikuasain sama mereka ya. Ya teman-teman si Omed seperti itu ya. Jadi masih posisi sideways atas dan pas banget di MA 200-nya lebih dikit. Nah, ini area psikologis teman. Jadi kalau dia diturunkan ke level 170 ataupun di atas sedikit 172 masih aman ya. Bahkan ke level 167 pun masih aman kecuali kalau bablas ya. Baru kita akan khawatir gitu kan turun kembali. Tapi tenang aja, kenapa? Karena si bandar lokal pun terus akumulasi, dia masih banyak barang teman-teman. Terus diakumulasi sama bandar lokal. Lanjut ke Goto. Goto. Ini teman kita nanyain Goto. Oke, Goto lagi di sideways kan, tanda penurunannya belum ditembus, ya pada shoppingin ke bawah gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, ditahan dia di MA 200-nya ya. Perhatikan step 1, step 2 cenderung mantul dari MA 200-nya. Nah, mudah-mudahan ini sedikit lagi MA 10-nya ngejemput ya. Mudah-mudahan ini nanti kalau mau ngambil teman-teman lebih baik tunggu aja sampai MA 10-nya di bawah kanal menuju ke atas ya.
Karena itu cenderung biasanya kalau MA10 sudah mulai di bawah kanan menuju ke atas, cenderung uptrend teman-teman. Tinggal sabar aja, tinggal tentukan take profit teman-teman di harga berapa gitu ya. Foreign luar biasa per hari ini ngambil 24,3 miliar. Kemarin pun dia 2 hari ini sampai 60 miliaran teman-teman ya. Domestik ada si KI bagus, si BB si BB masih melakukan penjualan teman-teman. Perhatikan di sini ya. Jadi ini lagi dibuang sama bandar lokal dulu ya, termasuk si BB ngebuang teman-teman ya. Si BB yang ambil barang sedang wajar lah teman-teman kalau si BB ngebuang ya. Itu sudah 21, kita cek di tanggal 23-nya. Untuk domestiknya si BB masih ngebuang nggak? Ya masih ngebuang 25.000, sedikit amat si BB ngebuang. Oren, si JP sudah mulai masuk 14 miliar, YU 11,9 miliar, dan BK lagi masuk kembali teman-teman ya. Bagus teman-teman, perhatikan di sini ya. Smart money juga sudah mulai ngumpul. Nah, tinggal tunggu smart money yang besar. Si Bandar Foreign ada. Nah, ini yang suka saya bilang bahwa si Koto ini disukain sama asing itu karena untuk melempar sekitar 100 miliar pun masih bisa teman-teman ya. Jadi dengan keuntungan 1% aja kali 100 miliar udah ketahuan teman-teman ya. Makanya Foreign itu sangat suka di sini teman-teman. Nggak peduli dia laporan keuangannya jelek teman-teman. Yang penting saya bisa masuk sama keluar dengan enak. Nah, sampai itu teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi si Goto tinggal tunggu aja MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas. Nah, mudah-mudahan itu menjadi tanda-tanda kenaikannya. Tanda-tanda kenaikan di angka 74 teman-teman ya. Harus bisa menjemput 74 dulu. Nanti apalagi kalau udah si MA10 di bawah kanan menuju ke atas, sudah dipastikan dia akan uptrend kembali teman-teman ya. Karena si Bandar Foreign pun sudah ngumpulin lagi. Ya, jadi penurunannya ternyata si Bandar Foreign yang memanfaatkan. Jadi yang nunggu sebelah kiri Bandar Foreign teman-teman ya. Dan si barang lokal cenderung dia jualan. Kemarin kan si barang lokal yang ambil, sekarang foreign yang ambil, teman. Gantian, teman-teman ya. Harus begitu, teman. Biar apa? Biar ada keseimbangan. Siapa yang ngebuang, siapa yang nampung harus ada gitu kan. Jadi mereka saling diuntungkan. Lanjut kita ke emiten apa ini? Buka ya ini. Buka. Nih udah buka lapak, udah kagak ngelapak lagi. Ya. Oke, dikit lagi teman-teman, tanda kenaikan dijemput, MA10 sudah mulai di bawah candle, udah cenderung bagus. Ini cenderung sudah mulai di up, cuman tunggu aja sampai MA10-nya di bawah candle aja teman-teman ya. Bandar lokal terus ngambil terus, nih. Bandar lokal ngambil terus ya. Perhatikan di sini hijau terus kan. Nah, bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung masuk keluar. Nah, kemarin masuk satu kali malah keluar. Tapi smart money sudah mulai bagus di sini teman-teman. Perhatikan ketika smart money masuk, bisa naik bagus teman-teman ya. Tunggu aja sampai MA10 di bawah candlenya teman-teman ya. Tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, itu bisanya terjadi kenaikan. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 141. Targetnya hanya ke angka 165 dulu deh di sini teman-teman. Ini targetnya ya. Ini targetnya sudah tercapai dengan baik, tinggal satu lagi di sini. Ini tanda kenaikan aja 142 sama di angka 146. Kalau ingin agak naik tinggi, upayakan teman-teman nanti ngambilnya di MA10 di bawah candle menuju ke atas. Ini sudah mulai step 1, step 2, step 3, udah mulai step 3. Nah, ini kalau ada pantulan jadi step 4. Mudah-mudahan bisa menembus MA10-nya. Dan nanti teman-teman setelah ada konfirmasi MA10 di bawah candle menuju ke atas, silahkan teman-teman ya untuk melanjutkan istilahnya kenaikannya. Oke teman-teman, untuk buka seperti itu ya. Jadi pungutan bandar lokalnya sangat keren. Foreign cenderung dia ngambil sedikit, buang sedikit, ngambil sedikit, buang sedikit. Sini foreignnya tanggal 23 ada CEU bagus teman-teman, ngambil 2,2 miliar atau 162 ribu lot ya. Domestiknya ada siapa? Ada LG teman-teman ya. Lagi-lagi LG keren teman-teman. Kalau LG sudah ngambil keren dah. Dapat dipercayalah teman-teman ya, LG mah kalau sudah ngambil. Oke, ada JPFA. JPFA kok kalau sudah selesai pengawalan deh teman-teman ya. JPFA itu udah selesai pengawalan ya. Oh, udah selesai pengawalan tapi sekarang lagi turun. Nah, ini yang saya bilang teman-teman. Teman-teman nyangkut di atas, sabar dulu, jangan ngambil dulu untuk average ya. Ini tanda penurunan sudah dilewati 1, 2. Jangan ngambil, kalau saya sendiri teman-teman. Kalau saya sendiri tidak akan mengambil keputusan apapun untuk seperti ini. Kadang-kadang orang lain suka spekulasi untuk model di sini nih kan, penurunan spekulasi, oke lah ada kenaikan. Ya, oke ada kenaikan, cuman tidak selamanya. Saya tuh pernah nyoba segala macam teman-teman ya. Mungkin kalau yang sudah ngerti teman-teman, harusnya teman-teman ngitung. Nih, kalau teman-teman ngitung soalnya berapa persen nih? Oh 15% teman-teman. Kalau sekarang kan tinggal hitung aja kalau teman-teman spekulasi. Nah, spekulasi di 15%. Nah, berarti tinggal di sini kan. Nah, ketika sudah 15% teman-teman di tanda penurunan sini nih, silahkan teman-teman yang mau melakukan spekulasi. Tapi saran saya itu kan untuk kenaikan sementara aja. Jadi
ketika ngambil pantulannya aja maksudnya teman-teman ya, untuk kenaikan sementara itu ngambil pantulannya aja silakan aja gitu teman-teman. Kalau mau istilahnya ngambil spekulasi seperti itu. Tapi saya sarankan teman-teman lebih baik teman-teman tunggu saja. Biarkan dia melewati tanda penurunan ini sampai ke angka 155 ataupun ke angka 1465. Betul di situ ada istilahnya pantulan sementara mungkin bisa dimanfaatin itu. Tapi lebih baik teman-teman yang punya average di atas ataupun di harga tengah ataupun di harga MA 200-nya lebih baik tunggu dulu. Tunggu dulu jangan ngambil keputusan apapun. Kenapa? Karena perhatikan bandar lokal lagi jualan, bandar foreign pun demikian. Kapan mulai lagi? Nih, kapan mulai lagi, kapan membeli lagi, kapan average lagi. Upayakan teman-teman ketika teman-teman mau ngambil ya, upayakan MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, biasanya kalau lagi downtrend seperti ini, teman-teman ya, dia tidak bisa melebihi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Ya, biasa kalau lagi downtrend. Tetapi apabila harga tertingginya dilewati, nah berarti itu masuk mau uptrend kembali, teman-teman. Ya, mungkin hanya bisa aja si bandar itu melakukan yang namanya psikologis buat wah sudah mulai downtrend nih, padahal si bandar itu mau istilahnya menurunkan tegangan dulu gitu teman-teman ya. Biar lag dulu, biar pada istilahnya biar pada take profit dulu ataupun ada yang cut loss, ada cut loss teman-teman ya. Buat membereskan dulu biar tidak terlalu FOMO untuk ngambil lagi. Kadang-kadang diberikan psikologi seperti ini teman-teman ya. Karena si bandar foreign itu ngambil dari sejak tanggal 3 Maret ya, wajar kalau mereka jualan teman-teman. Ini baru seperempatnya yang dijual. Jadi kalau bandar lokal ngambil langsung keluar lagi. Memang sih ada sedikit lagi itu bandar lokal ya. Udah mulai sini ya. Cek dulu, udah mulai habis teman bandar lokal ya. Udah mulai habis bandar lokal. Kalau mau ngambil teman tunggu aja sampai benar-benar MA10-nya di bawah karena mau dijuk ke atas ya. Saya pun dulu pernah coba-coba yang seperti ini, model downtrend seperti ini, ngambil 3 kali berhasil, 7 kali loss teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman santai aja. Kalau di bursa ini kita bukan untuk 1 hari atau 2 hari ya. Kita akan selamanya kalau perlu teman-teman di bursa ya, karena dengan pengalaman yang lebih banyak teman-teman akan memahami sebuah emiten. Makanya teman-teman harus punya pegangan tuh. Ada emiten apa tuh di list teman-teman ya. Saya juga melakukan seperti itu. Jadi ketika harga sekian masuk lagi. Ketika harga sekian keluar, ketika harga sekian masuk lagi teman-teman. Jadi bisa keluar masuk dalam 1 tahun mungkin bisa dengan memegang 4 emiten aja sudah cukup sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya tahu siklusnya gitu kan, siklus turunnya, siklus kapan ngambilnya. Makanya saya bilang kalau nggak mau ngambil udah MA10 di bawah kanan menuju cenderung emiten-emiten yang kita beli telah jual, cenderung kita akan memahami teman-teman. Kita akan memahami di mana saat ngambil, di mana saat keluar. Karena walaupun nyangkut, tenang, saya pernah nyangkut di situ, kejemput. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cek untuk JPFA ini posisi di mana. Sudah mulai murah belum nih? Nah, harga wajarnya 3.000 loh teman-teman ya. Harga wajarnya 3.000 kuartal 1 lagi ya, 3.600, tapi di sini 1.700 nih. Jadi kalau berdasarkan patokan PBP ya, sekarang lagi murah teman-teman, kayak sudah mulai turunkan gitu dari harga wajarnya cuman yang kuartal 1 3.600 belum pernah menyentuh 3.000 kan. Jadi tergantung teman-teman tuh ya. Nah, ini sudah dia cenderung dia selama 10 tahunan ini dijual hanya di angka sampai tengah aja teman-teman ya. Nah, dia harus kalau pingin lebih ke harga tengah mungkin ke angka 3.000-an teman-teman, dia harus bisa menahan di area sekarang ya. Di area mungkin di area di sini nih ataupun di harga sekarang untuk melakukan sideways, dan dia itu harus bisa melewati angka 1905 nih sini. Saya bikin target nanti di sini dulu ya. Nah, jadi ini kan tanda kenaikan sebelumnya. Dia harus bisa melewati kenaikan sebelumnya di tanda kenaikan baru sampai target sini teman-teman ya. Nah, baru dia nanti kita akan lihat MA-nya lagi, teman-teman target. Nah, saya tulis di situ dulu ya. Nanti kalau istilahnya dia harus bisa mencapai target ini dulu, baru dia akan melakukan yang namanya kenaikan. Tapi kalau selama dia belum bisa mencapai ini dan cenderung mentok di sini ataupun di bawahnya, cenderung dia akan terus downtrend. Kita cek di sini tanda-tanda kenaikan di sini belum ada teman-teman, jadi saya biarkan aja di situ ya. Oke teman-teman. Jadi dia cenderung sebenarnya dijual di harga tengah ke bawah. Jadi teman-teman kalau mau ngambil sudah ketahuan kan di level sini aja nih, di angka 1.200 aja. Kalau dikasih di ke bawah 1.200, di bawah 1.000 udah ambil aja karena kecenderungannya seperti itu, teman-teman.
Tunggu aja nanti mungkin, kenaikan sementaranya teman bisa jadi ini nanti ketika ada pantulan, ambil aja di MA10 di bawah candle. Nanti take profit-nya itu, ketika dia tidak bisa melampaui harga tertinggi sebelumnya, udah take profit aja di situ karena posisi sudah mulai downtrend ya, posisi sudah mulai downtrend. Oke teman-teman, JPFA seperti itu ya. Lanjut, kalau kemarin kan, pengawalan selesai di sini teman-teman ya. Nah sekarang kan sudah mulai turun lagi, mari kita bahas lagi. Maksud saya seperti itu, jadi setelah ada pengawalan selesai, udah, saya ketika masih di harga cenderung masih harga atas tidak akan saya bahas lagi, tapi kalau udah mulai ke bawah lagi, nah kita akan bahas lagi. Jadi teman-teman nanti kalau mau yang nyangkut ya tunggu aja, jangan teman-teman ngambil kesimpulan untuk ngambil dulu, tunggu ya sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas, agak renggang dikit aja teman-teman. Itu mungkin ada tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Sambil lihatin juga nanti tanda-tanda kenaikannya ketemu apa tidaknya. Oke, lanjut ya. Emiten apa nih? Apia nih. Ya, Apia tumben teman-teman ada yang ingin Apia nih. Saya lihat-lihat Apia ini beberapa kenaikannya belum ada yang ngebahas teman-teman nih. Baru kali ini nih ada yang nanyain Apia. Karena udah mulai turun ya, baru ditanyain ya. Tercapai, tercapai. Berapa tercapainya itu? 2 Mei 02.05.25. Ini buat tanda aja pernah dibahas teman-teman ya. Kalau saya tidak ada tanda-tanda seperti ini, kapan ngebahasnya katanya ini. Gitu nanti kadang-kadang kritis teman-teman itu ya. Waktu saya bilang ngebahas yang sudah tercapai, model kayak JPFA gitu kan. Katanya model WIPI katanya nggak mau dibahas lagi, katanya omong-omong doang. Karena ada yang nanya, mungkin yang nanya itu kan baru masuk baru subscribe, maka saya jelaskan dulu gitu kan. Ternyata kan luar biasa teman-teman kita memperhatikan gitu kan. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai udah mulai dijemput ya kemarin ya. Isi kepala merah sini nih. Ya kepala merahnya kan sedikit dengan target teman-teman. Jadi saya biarin aja dulu situ ya nggak saya kasih tanda ya. Nah, ini ada tanda-tanda penurunan di sini teman-teman. Nah, di sini nih ya. Di MA 200-nya ada tanda-tanda penurunan. Jadi kemarin sudah mulai bagus ya menyeberang MA 200 tapi kagak mau nih. Ternyata kemarin waktu nutup ini nih di tanggal 22 Mei ternyata dia menutup gapnya teman-teman, cuma kelebihan ya. Apa-apalah teman-teman. Ini tanda-tanda penurunannya di sini sudah dibuat lagi jadi 438. Hari ini ada kenaikan lumayan sudah menyentuh targetnya tapi belum saya hapus. Kenapa? Karena hanya tersentuh sama shadownya teman-teman, biarin aja. Si volume bagus nih, kalau biasanya kalau teman-teman suka ngambil dari volume ya. Cuman ada cumannya nih, si Apia ini nih lagi dibuang sama bandar asing udah berapa hari nih? 16 Mei ya. 6 hari ini dibuang teman-teman. Jadi saya doi atas ini lagi pembuangan bandar asing. Sedikit bandar lokal ngebuang, tapi ingat bandar lokal lagi ngambil, lagi buyback teman-teman ya. Siapin lagi di buyback dan kemarin ketika ada pengumuman saya bilang kan ini diambil asing sudah mulai keluar terus gitu ya. Nah, ke sini kan ada pantulan tanggal berapa nih? Tanggal 25 Februari kan sudah mulai nih di asing sudah mulai masuk. Saya bilang udah mulai bagus nih asing masuk lagi. Nah, kalau dia ada pembuangan wajar teman-teman ya. Nih. Dari sini kan dia ngambil dari tanggal 14 Maret sampai akhir ngambil itu tanggal 9 Mei gitu kan. Sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan gitu kan. Maret, April, Mei gitu hampir 2 bulanan. Kalau dia jualan di harga sini ya sekarang bagus teman. Kenapa? Berarti si bandar asing itu take profit dulu teman-teman ya, take profit tapi tidak diturunkan kan, malah take profitnya ketika ada kenaikan. Jadi si bandar foreign itu naruh sebelah kanan dimakan teman-teman ya, dimakan. Dan sini terjadi CRX kan ya, CRX yang nahan kan. Nah dimakanlah sama JP sama BK sama AK teman-teman ya. Untuk bandar lokalnya siapa? Nih ada si BB. Wah BB sudah mulai masuk. Jadi walaupun dibuang sama bandar lokalnya hanya sedikit aja. Di sini terdeteksi YP teman-teman ya. Si YP ini bandar lokalnya ya. Ada CC, ada OD, ada AZ. Saya pikir si YP juga menjadi bandar lokalnya di sini ya. Nah kalau bandar lokal kan banyak teman-teman. Tapi si BB sudah mau masuk nih. Walaupun tidak terdeteksi sebagai bandar lokal, tetapi BB masuk bisa nampung. Bayangin aja dia ngambil 11 miliar teman-teman ya. Sedangkan Foreign ngejual 15 miliar. Artinya ada kemampuan si BB untuk ngambil barang teman-teman ya. Ngambil barang daripada si RX ini. Sedangkan bandar Foreign aja hanya mengambil 2 miliar, 2 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Tapi
si BB dengan luar biasa sudah ngambil sekitar 11 miliar. Adapun pembuangan dari seorang bandar lokal hanya sedikit aja, teman-teman, dan itu pembuangan normal. Karena dia belum pernah membuang harga agak dikitnya sini kan. Ini dikit, ini dikit, ini dikit kan. Yang paling banyak itu sekarang itu kan. Tapi walaupun dibuang sama bandar lokal, ternyata bandar yang lain si BB sudah nahan, teman-teman ya. Wah, ini kalau ditahan di agak atas bagus panennya. Saya pikir wah, ini bisa tercapai gitu. Nah, teman-teman, target saya di sini teman-teman di angka 535, dan saya punya target utama teman-teman di angka 600-an ya. Nah, 595 lah di sini ya. Harga wajarnya berapa sih? Kuartal satunya udah keluar belum nih ya? Coba cek APIA nih. Kalau dia keluar kuartal satunya, kita bahas teman-teman. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau si bandar Poren mampir, biasanya nih LK-nya baik teman-teman ya, biasanya nih naik 1 miliar doang ya. Ini 16 P/R rasionya, ini 14. Nah, kalau secara hitung-hitungan P/R rasio sekarang dalam posisi mahal sebenarnya teman-teman ya. Si APIA ini nih. Kan ini rata-ratanya 16 nih ya untuk TTM-nya yang lagi berjalan sekarang di angka 4. Oh, sorry sih, belum belum diganti. Nah, inilah teman-teman ya, perlunya ketelitian teman-teman. Di angka 25 ya murah teman-teman ya. Sorry. Perosnya 16. Harga sekarang nih di angka 456 itu ya. Nah, rata-ratanya 25 teman-teman ya. Rata-ratanya 25. Berarti masih posisi murah teman-teman ya. Posisi murah kan? Nah, kita akan hitung nih. Si APIA itu nanti harga wajarnya kita hitung ya. Nah, kita catat di sini teman-teman ya. APIA kuartal 1 udah pakai kode begitu aja udah paham teman-teman ya. Oke, teman-teman, APIA itu dalam posisi masih terus diambil sama bandar Porennya walaupun ada pembuangan sedikit. Tetapi ketika si bandar Poren ngejual, ada yang nampung ya si BB. BB ini broker bagus teman-teman ya. BB AO itu kalau sudah nampung, dulu AO saya suka memperhatikan AO, sekarang BB teman-teman yang saya perhatikan BB. Kenapa? BB karena cenderung kalau BB sudah mulai masuk banyak, cenderung dia biasanya suka di maaf harganya ya. Ya teman-teman, kalau dia masih turun ke angka 438 masih aman ya, kecuali kalau sudah bablas ya hati-hati aja. Karena saya sini nih ada penurunan di sini teman-teman. Level ini nih. Ada penurunan di angka 414 ya. Sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, ini kalau ada kepantulan sekarang sudah mulai jadi step 5, teman-teman. Saya pikir sih ke angka 595 bagus bisa, teman-teman. Harga wajar aja kuartal 4 aja 700 gitu kan. Saya pikir sih masih aman, teman-teman, masih aman. Karena kalau kita ngitung TTM kan posisinya dari sini, teman, ngitungnya. Nah, EPS-nya contoh gitu ya. Nah, dari sini dari mulai kuartal 2, sampai kuartal 4 plus ini, teman-teman ya. Kalau equalizer istilahnya dari kuartal 1 nih diperkirakan keempat itu sampai 28, teman-teman. Itu baru makanya teman-teman kalau mau ngitung harga wajar untuk istilah pasti berubah juga teman, ketika kuartal 2 masuk ya pasti berubah juga analisisnya, ini baru perkiraan aja teman-teman ya. Makanya saya memberikan kebebasan, silahkan pakai TTM, silahkan pakai analis. Kalau pakai TTM teman-teman ngitungnya dari sini dari kuartal 2 nih, yang ini 1 2 3 4 5 1 2 3 tambah ini 4 ya. Jadi jatuhnya maksudnya TTM, tetapi kalau teman-teman pakai anualis, perkiraan kalau kuartal 1 ke kuartal 4 untuk tahun ini gitu ya, untuk tahun 2025. Nah, perkiraannya segini, teman-teman ya, di angka 28. Gitu, teman-teman, bedanya anualis sama TTM. Jadi terserah teman-teman untuk itu kan nomor perkiraannya. Oke, teman-teman, nah dia masih posisi uptrend, teman-teman ya, masih belum jebol. MA20-nya kalau sudah jebol ya harus hati-hati juga, teman-teman ya. Kenapa hati-hatinya? Ya, teman-teman tinggal melakukan apakah saya take profit dulu, apakah saya mau memegang sampai ke tujuan. Nah, begitu, teman-teman ya. Oke, APIA walaupun pembuangan ada seorang bandar Porennya, tetapi bandar lokal juga ngebuang, tetapi di situ ada broker yang baik yaitu si BB. BB itu apa nama singkatan? Broker baik. Oke, lanjut ya teman-teman ya. APIA sudah mapa sekarang teman-teman ya. Mapa. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol asik gitu teman-teman ya. Sekarang 39 menit teman-teman ya. Mapa tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik harus kita tulis. Kenapa harus kita tulis? Karena biar saya sudah tahu saya sudah ngebahasnya ya, dan tanda yang saya tandakan sudah tercapai dengan baik teman-teman ya. Oke, baru kita hapus ya. Nah,
Ini tanda kenaikan di angka 820. Targetnya di sini teman-teman. Nah, ini kan apa? Ini harga wajarnya berapa sih? Oh, kuartal 3 1.600 teman-teman ya. Ini apa berarti belum pernah dihitung lagi harga wajarnya nih. Saya kalau tidak ada yang nanyain kadang-kadang teman-teman ya karena ngebahas semua emiten teman-teman. Jadi bukan saya tidak memperhatikan. Sebenarnya teman-teman kalau mengikuti tanda kenaikannya sebenarnya teman-teman sudah bisa memperkirakan mau ke arah mana gitu kan. Ketika teman-teman melihat istilahnya tanda-tanda kenaikannya. 13 P rasio 13. Sini mapa berapa? Map aktif Adi Perkasa. Mapa lagi dipantulkan ya di angka 16 teman-teman nih. Berarti perosnya 16. Nah, mapa ini 13. Berarti masih posisi murah 3 kali EPS. Ya. Berarti masih murah teman-teman. Tamnya cuman saya ingatkan nih, dia sudah mencapai menjebol harga overnya. Jadi dia itu sebenarnya harganya terbatas juga di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau istilahnya mau take profit sudah ketahuan di sini gitu kan di angka 1000-an gitu kan. Nah, ini kan sudah mulai kemarin mantul nih teman-teman dari harga murahnya. Cenderung dia baru 1 kali kan mantul dari harga murahnya. Kemarin kan melintasi aja. Nah, sekarang sudah mantul dari harga murah. Berarti dia dijual di harga tengah ke atas teman-teman ya. Istilahnya dijual di harga premium lah gitu. Kalau saya bilangnya begitu ya. Harga tengah ke atas sampai dari tengah ke atas nih ke sini harga premium. Ada juga yang dari bawah gitu kan ke harga tengah, itu mungkin dijual di harga murahnya gitu kan. Dijual dari harga murah ke harga tengah. Kalau tengah ke atas itu namanya harga premium. Saya bilangnya begitu teman. Jadi dijual di harga mahal. Nah, ini kalau mapa perhatikan teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil nih teman-teman ya. Kalau gini kan cenderung spekulasi teman-teman ya. Ini ini tanggal 8 bukan? Ya, dia kejadian tanggal 8 jadi ngikutin bandar ini. 520 adalah tanda penurunannya. Suatu saat akan ke situ. Juga ini tanda penurunan di angka 650. Terus ada lagi di sini gap ya teman-teman, sini gap ini. Nah, sini di angka 585. Ini gap yang sangat lebar teman-teman. Juga ada si ekor hijau juga teman-teman di sini nih ya. Sini sudah mulai tahan, ini tanda penurunan. Nah, oke, saya bikin ya buat masa depannya. Biar saya tidak bikin lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, nah, sekarang bagaimana? Nah sekarang tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman sama si Bandara 1 di sini di angka 775 ya. Ini kedua juga nih per hari ini dia sudah mulai diambil lagi karena 700 teman-teman tanda kenaikannya. Nanti ini kan belum si MA10-nya belum berada di bawah candle walaupun ada kenaikan teman-teman ya. Tunggu aja sampai MA10-nya di bawah candle ya. Walaupun ada tanda kenaikan teman-teman tapi tunggu aja. Untuk konfirmasi, biarkan CMA10-nya di bawah candle dulu. Ya, saya suka dengan emiten yang CMA10-nya cenderung ngejemput candle ketimbang model gini kan ini si candle ngejemput MA ya. Jadi candlenya di bawah nih ngejemput ke atas. Nah, saya sukanya itu CMA yang ngejemput candle teman. Jadi melengkungnya itu enak bentuknya parabola biasa teman-teman ya. Itu cenderung bagus yang begitu teman-teman ya. Nah, kemarin kan ada pembuangan di sini nih, cenderung sih kalau teman-teman yang mengikuti EMA sudah pada keluar gitu kan, ngambil di area EMA 10 di sini nih. Mungkin sudah mulai pas menyentuh EMA 20-nya mungkin bisa keluar. Atau teman-teman karena meyakini ada di angka 1000 gitu teman-teman ya, cenderung teman-teman santai aja sama swing ini gitu kan, target saya di angka 1000 contoh seperti itu ya. Nah, kita akan hitung berapa sih harga wajar untuk saat ini. Teman-teman kalau yang mau ngambil teman-teman ya kalau yang punya di bawah masih santai aja gitu kan nggak usah mikirin mau turun ke sini pun karena sudah meyakin modal saya teman-teman ya contohnya gini nih saya ngambil di sini teman-teman ya contohnya ya sudah naik begini sampai sini karena target saya tuh di sini di angka 1100 ataupun nggak di sini nih di angka 1000 ataupun di MA 200 teman-teman saya cenderung akan santai ketika dia ke bawah lagi contoh di bawah ke harga awal lagi ya cenderung saya akan menambah muatan lagi. Kenapa? Untuk mengambil MA10-nya. Bisa menambah muatan di RDN yang sama ataupun dengan RDN yang lain gitu kan. Saya cenderung seperti itu, teman-teman. Kenapa? Nah, ini karena saya sudah tahu gitu kan. Modal sudah tahunya kenapa? Ini mantul di harga mantul di harga tengahnya, contohnya begitu.
Karena pengalaman saya itu contoh pengalaman gitu, contohnya pengalaman di sebuah emiten seperti ini gitu. Nah, apalagi sekarang wah harga murah banget itu kan. Biasanya dijual rata-ratanya EPS-nya berapa ini? Rata-ratanya itu 16, sekarang 13 gitu kan. Target saya ke angka 16, PR ratio 16 aja gitu kan. Masih ada peluang teman walaupun sedikit gitu kan. Atau enggak biasanya yang swing ya udahlah sudah mulai ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya. Karena kan yang memaparkan bandar lokal contohnya teman-teman ya, cenderung teman-teman akan keluar dengan bandar lokal keluar sama seperti itu teman-teman ya. Ataupun yang santai aja karena belum mencapai yang diinginkan bisa jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang baru ini kan ingat ya, saya ingetin ya, ini emang dijual di harga premium ya, artinya dijual di harga tengah ke atas. Nah, teman-teman harus bisa nanti ketika teman-teman mau appraise, teman-teman ya, contohnya ngambil di MA10 di bawah kanan tapi dibawa turun lagi ke bawah contohnya teman-teman harus bisa nanti ngambilnya jangan di sini dulu teman-teman upayakan teman-teman ngambilnya juga MA10 di bawah kanan menuju ke atas lagi ya mungkin itu menjadi jadi teman-teman tidak tidak saban hari average teman-teman ya kecuali kita sudah yakin dengan tambah muatan. Nah, saya kadang-kadang saya juga saya pingin nih tambah muatan lagi di sini dikasih ke bawah ya saya tambah muatan teman-teman ya. Kadang-kadang kalau sudah meyakini sebuah emiten saja all in teman-teman. Kenapa all in? Karena sudah tahu, ya ini sudah di bawah gitu kan. Ngapain saya nungguin dicicil kalau sudah tahu teman-teman ya. Karena saya sudah tahu dengan emitennya karakternya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jarang sebenarnya kalau sudah tahu emitennya turun 10%, 5% pun saya masih santai. Kenapa? Pasti ke situ kok harganya. Tinggal nunggu waktu aja. Begitu teman-teman ya. Oke. Jadi kalau saya sarankan teman-teman ya, teman-teman harus punya yang namanya emiten andalan teman-teman. Jangan sampai teman-teman habis jualan bingung nyari emiten yang mana. Padahal teman-teman sudah tahu bulan ini ngambil emiten ini jual di bulan ini. Nah, atau enggak habis jual bulan ini masuk ke emiten ini. Nanti teman-teman akan mengatur dengan sendirinya. Ya, jadi teman-teman nggak usah nyari referensi lagi ataupun nyari istilahnya sinyal-sinyal dari orang lain. Begitu teman-teman ya. Oke, untuk MAPA ya, hari ini ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya, bagus ya, ada si BB masuk 3,8 miliar, OD, RX lokal masuk teman-teman. Orangnya cuma masih keluar ya, si KZ ya. Nah ini, si CC sudah mulai masuk teman-teman ya, nanti teman-teman silahkan aja gitu kan. Upayakan teman-teman ngambilnya nanti MA10 jebakan aja menuju ke atas, itu mungkin pertanda akan ada kenaikan. Target kalau dia bisa mencapai tanda kenaikan 770, masih kalau ada pantulan ke bawah lagi berarti cenderung dia akan downtrend kembali. Tapi kalau sudah melewati dan sampai ke harga 820, nah ini cenderung akan menjadikan dia itu uptrend, teman-teman. Kita kasih tulisan target di sini ya. Ini buat memperlihatkan ke teman-teman ini ini bagian untuk up, teman-teman ya. Udah saya kasih tanda di sini kan lumayan kan ada kenaikan seperti itu, teman-teman. Maksud saya seperti itu, teman-teman ya. Oke. Mapa seperti itu ya, tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas karena si bandar lokal juga sudah mulai masuk. CC sudah mulai masuk ya, jualan nggak sih CC sih? Oh jualan ya, ambil 89 jual 50 teman-teman ya. Ada shadow di sini ya, teman-teman ya. Gitu lah kalau si apa namanya CC begitulah teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Mapa seperti itu ya. Lanjut ada BSML. BSML, BSML. Wis, BSML sudah mulai bagus teman-teman. Secara TA bagus teman-teman nih. MA11 sudah mulai di bawah candle ya. Ini tanda penurunan ini saya bikin satu kali lagi angka 70. Sudah mulai tarik-tarikan, cuman sayang banget nih bandar lokalnya keluar ya. Memang sih dia niat keluar teman-teman, bandar lokal niat keluar. Wah, ini tinggal satu kali tarikan aja teman-teman ya. Sampai ke tanda kenaikan aja di angka 7 diam aja. Ini kan udah dua kali 3 1 2 3 ya 3 kali kan dicoba tidak tidak mempan juga kan di sini kan cenderung dihajar lagi sama siapa sama bandar lokal. Jadi si bandar lokal tidak mau gitu loh. Jangan naik dulu, saya mau jualan di situ katanya. Wah, jangan naik dulu. Tetapi bagus teman-teman. Foreign sudah mulai masuk walaupun sedikit ya, foreign sudah mulai masuk. Maka BKJP di sini tidak ada net sell ya. Kita ke gross. Ada yang jualan di grossnya teman-teman. Tidak net sell ya, tapi net buy. Walaupun sedikit, foreign is foreign teman-teman. Cuman ini emang si bandar lokalnya cenderung pas naik langsung dihajar sama bandar lokal yang mudah-mudahan si bandar lokal habis dah jualannya.
Nah, sudah banyak banget nih jual dari bulan apa nih sebenarnya lokal nih? Dari bulan Max di sini dari sini nih. Nah, dari sini nih. 16 April. Terus aja jualan dan terakhir yang paling banyak ini teman-teman ya dari tanggal sini nih ya dari tanggal pembuatan ini yang paling banyak sekarang teman-teman. Smart money sudah mulai ngumpul nih, ada jadi kenaikan dikit ya walaupun sama shadow. Ini kalau pengen uptrend ya dia harus bisa nempel di angka 76 itu secara body teman-teman ya. Mungkin nanti si MA10-nya sudah mulai kelihatan. Ya sudah ini sudah mulai di bawah candle kan artinya sudah mulai uptrend cuma masih meninggalkan jejak penurunan kan di angka 71-nya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi PR masa depannya ya. BSML, kita cek BSML. Bintang Sarum Samudra. Udah murah banget nih teman-teman ya. Ini jangan terlalu tinggi-tinggi dulu teman-teman ya untuk targetnya ya. BSML ya 141 aja sudah cukup lah teman-teman ya. Saya juga ke angka 1 berapa nih 151 ya. Nah, ini dia bahas tahun 2024 teman. Jadi teman-teman nih kalau sudah melihat sebuah emiten yang saya bahas, nanti perhatikan tanda-tanda kenaikannya ya. Contoh ada tanda baru mungkin saya akan kasih tahu teman-teman ya. Ini juga tanda kenaikan kan belum ditebus nih dari tanggal 70 di 76. Itu kan dibahas tanggal 27 teman-teman ya, bulan 4 ya, udah 1 bulan yang lalu kurang ya. Nah, ini kan tanda-tanda sudah bikin teman. Jadi kalau nanyain target ke sini pasti ke 82. Tinggal teman-teman lihat isiannya aja ya. Ini Forex sudah mulai ngumpulin, Smart Money sudah mulai ada. Nah, secara teori kan harusnya di-up ya. Nah, sudah di-up kan dari 73 ke angka 77 kan lumayan teman-teman ya. Sekitar kalau 1,5% aja lumayan teman-teman ya. Coba kalau teman-teman modalnya sampai minimal gitu ya, minimal 100 juta aja gitu kan. Udah lumayan 10%, 5% juga lumayan teman-teman ya. Makanya teman-teman belajar walaupun sedikit teman-teman ya, take profit sedikit. Nanti kata teman-teman punya modal besar dengan take profit sedikit udah ketahuan untungnya. Nah begitu teman cara belajar di bursa itu seperti itu. Ya kita harus bersyukur dengan apa yang didapat ya. Oke, BSML mudah-mudahan si bandar si bandar lokalnya ngambil lagi karena bandar lokal sekarang menjual lebih besar dan terbesar selama 1 bulan ini. Tetapi ketika penjualan lebih besar itu ternyata diambil sama bandar poren, teman-teman ya. Sini ada si FS ya yang ngambil sampai 5 ngebuang sampai 5 miliar dan MGCP masuk walaupun dia bukan dari kalangan bandar lokal tetapi MG tahu sendiri ya. Kalau kata teman kita apa Mister Guyur gitu ya. Mang Guyur kan, tukang guyur. Nah, ini teman-teman MG itu cerdas, teman-teman. Biasanya kalau emiten-emiten yang MG, lah biasanya MG itu kerjasama sama CBQ nih. Cuman CBQ itu biasanya itu nempel kalau nggak di atas di bawahnya, di bawah MG. Kalau nggak MG di atas nih, BQ suka di bawah. Kalau nggak BQ di atas, ya MG di bawah. Nah, itu biasa kerjasama. Kalau ini kan jaraknya masih masih jauh nih pengambilannya ya. Cenderung dia itu eh, jauh lah teman range-nya jauh gitu ya. Pengambilannya sedikit ya dibandingkan si BK gitu kan. Si BK si MG ya 568. Oh berarti si MG emang ngambil pool teman-teman ya. Si MG ngambil pool nih. Jadi pembuangan di seorang bandar lokalnya diambil sama si MG ya teman-teman ya. Sorry. Nah udah sideways tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja ya. Ini mah kalau dia di prank dikit ya mungkin di bawah ke bawah dikit ya nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena si BSML ini kan sudah mulai di bawah banget. Mau ke bawah lagi ke bawah yang 50 paling teman-teman gitu ya. BSML kita cek untuk PE rasionya teman-teman ya. Kita cek PE rasionya biar teman-teman itu merasa tenang ya. Kalau teman-teman merasa tenang kan enak investasinya nggak diburu-buru. Ini rata-ratanya 24 ya. Nah, kita cek untuk statistiknya 24 juga teman-teman. Jadi sekarang itu di harga wajarnya gitu kan. Ini kan sudah keluar ini berapa tahun sih? Udah berapa tahun dia? Tahun 2021, 22, 23, 24 cukup. Cukup sih untuk di harga wajar sudah dihitung. Nah, kita bikin harga wajarnya ya. BSML kita bikin karena BSML ini emiten yang sering ditanyain ya. BSML. Oke, teman-teman seperti itu ya. Kita tunggu nih harga wajarnya berapa ya. Jadi si bandar, oke.
Jadi si bandar lokal lagi jualan tapi ditambung sama bandar foreign. Ya, tapi walaupun si bandar foreign nampung sedikit, ternyata ada si MG yang ngambil. Nah, biasanya si MG itu suka jualan besoknya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti hari Senin ya bisa jualan dengan baik lah. Minimal bisalah ke 82 lah teman-teman ya, untuk duit sebanyak ini untuk memaaf harga mungkin bisa lah teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ada emiten becip. Teman kita ada yang nyangkut di 80. Teman-teman yang lain nanyain untuk update-annya. Nah, ada juga yang nyangkut di 80. Nyangkut di 80. Ngambil di pucuk teman. Ini udah nyampe target teman-teman nih. Gimana udah nyampe target nih? Ke atasnya ada nggak? Gimana dong teman-teman ya? Tercapai. Kalau saya sih sudah tercapai teman-teman nih. Kosong berapa nih? 22 ya. Kalau saya sudah tercapai target saya, tinggal nah teman-teman ini kan emiten-emiten yang seperti inilah teman-teman yang teman-teman harus perhatikan ya. Jangan sampai teman-teman emiten yang sudah tinggi begini teman-teman ya. Ini kan emiten gocapan ya. Suatu saat dia akan kembali lagi ke gocap ya. Nah, ini yang atasnya belum di apa namanya, belum saya. Ini tanda penurunan di angka 64, tanda penurunan di angka 74 teman-teman. Ini tanda kenaikan. Jadi selain dia menunjukkan tanda penurunan yang 74, ternyata tanda kenaikannya sudah dibikin di 81. Harga saya kan 82, nah tinggal sebenarnya sudah terjemput dengan baik, cuman open gap up. Bagus diturunin teman-teman nih, bagus diturunin. Becip ini perhatikan bandar lokal sudah akumulasi. Foreign pun demikian. Walaupun foreign ngambil sedikit, teman-teman sekitar berapa nih? Cuman 8 juta aja ya. Si AK ya, tapi lumayan teman-teman. Tapi di sini yang mengambil peran adalah bandar lokal. Dan bandar lokal pun waktu penurunan seperti ini ternyata bandar lokal masih ada di dalam. Artinya masih ditahan sama bandar lokalnya ya. Walaupun terlihat di sini banyak teman-teman kita yang ngambil, ternyata sebagian itu adalah bandar lokal. Karena hari ini tuh ngambilnya sedikit. Saya pikir kita cek deh sini siapa yang banyak ya di angka 16 Mei. 16 Mei untuk domestik ada HP teman-teman, TF ya. Ngambil HP ngambil 3,3 miliar, TF ngambil 2,7 miliar. Gede teman-teman, itu duit teman-teman ya. Ya teman-teman, TF sudah sebagian keluar. HP mana sih HP? HP, 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 HP. HP juga keluar. Berarti ini bukan hanya si TF sama si HP aja gitu kan. Berarti mungkin ada si PD, ada si EP, si EP atau enggak si EP teman-teman. Koleksi CEO sudah mulai masuk teman-teman. Ya teman-teman, 82 secara teori harusnya kejebot karena si bandar lokal pun belum jualan signifikan ya. Udah nggak ada target teman-teman, gimana dong ini? Kalau sudah nggak ada target gimana dong ini teman-teman ya? Kita cek dulu teman-teman. Kita cek dulu. Ya, dia jual cenderung di harga berapa nih? 136 teman-teman ya. Nah, kalau rata-rata saya bilang kan ini kalau rata ke angka 82 bisa teman-teman ya, makanya untuk ke harga 120 itu ya dari tahun berapa nih? Tahun 2021 ya, ketika Covid baru diangkat ke sini teman baik. Maka standar di angka 82 ini. Dan ini emiten gocapan teman-teman ya. Kalau emiten gocapan suatu saat akan ke gocap kembali. Kalau sekarang kan si bandar lokalnya semporanya belum jualan teman-teman, kita akan cek ya. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan selanjutnya? Kita cek. Nah, ini sudah di sini tinggi teman-teman. Ayo ya. Nah, terus katanya. Mana lagi tanda kenaikannya? Nah, ini kalau jelas teman-teman kenaikan. Teman-teman ya. Nah, 82, 85 ada teman-teman nih. Kan tadi 82 ya. 85 ya ada tanda kenaikan. Terus di angka lagi berapa lagi? 100 teman-teman ya. 100. Terus di sini ada 105 teman-teman tanda kenaikannya. Ada gap di angka 110. Nah, ini tanda kenaikan nih. Ada gap lagi di angka 129 teman-teman ya. Di sini gap juga sama nih. Nah, upayakan teman-teman sampai 100 harus cukup lah teman-teman ya. Kita cek ke depan lagi, kita kecilin dulu biar enak nariknya. Nah, oke teman-teman ya.
Ini target selanjutnya teman-teman ya, kalau kita karena si Bandar Lokal kan belum jualan nih teman-teman ya. Hanya saya bilang kan dari awal ketika ngebahas buy chip itu 80 itu adalah target biasa teman-teman, artinya target ke 80 suka dicapai. Makanya kalau harga atas sedikit kan tahun 2021 teman-teman. Makanya nih teman-teman harus yang namanya merasa cukup aja lah teman-teman. Karena ini belum dari mulai tahun berapa nih? Tahun 2017 dia belum pernah menyentuh ke harga murahnya. Cenderung dia dijual di harga murah banget, teman-teman ya, di harga murah banget, teman-teman ya. Nah, kita cek di sini untuk BSML ini, BSML apa nih? Becip ya, becip, lupa becip nih. Becip. Nah, kadang-kadang kalau saya sendiri teman-teman dulu ya kalau ngambil saham 50 itu cenderung dia saya tidak pernah jauh-jauh teman-teman ya. Dengan untung sekitar 50%, 30% sudah cukup saya teman-teman. Selanjutnya kalau mau naik ya silahkan aja naik harga berapapun. Saya akan tunggu lagi. Ada kasus di BKSL teman-teman, BKSL ya, BKSL ya, BKSL ya, Bekasi itu ya. Ya Bekasi apa namanya? BKSL itu. Nah, ini BKSL ini teman-teman ya. Nah, cenderung saya dulu itu di 50 udah 50, tunggu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lah teman-teman. Udah ketika kenaikan sekali saya jual aja udah. Karena kalaupun mau naik lagi ya silahkan aja, target saya di situ gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk buy chip seperti itu ya. Targetnya di sini aja nih teman-teman ya, nggak usah jauh-jauh ya. Yang 100 sudah cukup nih di sini ya. Jangan jauh-jauh lah. Jadi teman-teman kalau lihat MA-nya, contohnya MA-nya makin ke atas, udah ikutin MA-nya aja gitu ya. Itu cenderung bagus teman-teman ya. Oke, untuk buy chip bagus ya. Pungutannya bagus teman-teman, barang lokalnya ya. Walaupun ada penurunan tapi dia ngasih tanda kenaikan jagi, apalagi si bandar lokal sudah ngambil secara signifikan, bandar foreign pun ngambil walaupun sedikit teman-teman. Oke, target selanjutnya ada di angka 82 ya, teman-teman yang di angka 80 masih bisa dijemput lah teman-teman. Karena standar itu kan di 80-an yang suka saya bilang itu. Jadi kalau naik ke 100 ataupun ke 120, 129 nih bonus teman-teman nih. Ya, kalau dia naik ke sini bonus nih teman-teman ya. Karena apa? Karena semenjak tahun 2021 belum pernah menyentuh sini lagi. Ya, makanya kalau dia sekarang ada kenaikan sampai sini cenderung dia bagus teman-teman. Kita lihat buy chip untuk statistiknya 11 kali, 5 kali, berarti cenderung masih mahal teman-teman ya. Secara valuasi ini masih mahal berdasarkan PE ratio. Nah, kita teman silahkan aja. Nanti kita hitung aja seberapa sih harga wajar buy chip ini. Nanti kita coba hitung ya untuk harga wajar buy chip ya berapa. Kalau saya sih sambil santai ya teman-teman ya. Makanya saya itu kenapa jarang ambil emiten-emiten yang gocap ya teman-teman sekarang. Kalau dulu kan sering saya juga, makanya dulu itu namanya saham gocapan gitu. Karena cenderung saya memberikan pemahaman kepada teman-teman yang punya saham gocapan ya. Mungkin yang baru masuk di saham gocapan. Makanya saya bilang kalau teman-teman tidak mau bersabar jangan masuk ke saham gocapan ya. Tidak bersabar. Kadang-kadang kita tergiurnya itu ketika sudah naik begini nih ya, tergiurnya itu. Nah, teman-teman kalau tahu sendiri saham gocapan udah teman-teman boleh digocap aja, tinggal tunggu waktu aja. Jadi teman-teman boleh digocap waktu untuk kejemput, dan daripada teman-teman istilahnya maaf sorry salah, teman-teman beli harga gocap nunggu untuk cuan daripada teman-teman beli saham gocapan tetapi nunggu untuk kejemput ya. Kalau sudah tahu becip jangan harga gocapan, ya udah tunggu di si gocapan aja teman-teman ya, akan cenderung lebih baik lagi gitu kan. 33 bang, RPU-nya bagus teman-teman. Jadi itu nanti besok ya untuk harga. Oh, jangan besok deh ya. Kasih saya waktu teman-teman untuk kalau mau bahas harga wajar ya sampai santai soalnya harusnya. Ada kaki teman-teman, kaki. Kaki. Ya, kaki emiten gocapan, tetapi dia emiten yang dilongsorkan. Target utama 140 ya. Ini salah satu emiten yang menjadi apa namanya? Suka bilang itu, suka lupa terus itu. Penelitian saya teman-teman. Jadi setiap emiten yang dijatuhkan ketika IPO saya masukin ke watchlist untuk saham penelitian ya. Tahun 2024, tahun 2025 pun semuanya masuk ke situ teman-teman ya. Ada bagiannya
kayak asli, GRVH, teman-teman itu emiten yang dilongsorkan. Beda emiten yang di-up duluan baru dilongsorkan. Saya cenderung kalau emiten yang di-up duluan hanya ke harga IPO-nya aja, teman, biasanya saya targetnya ke situ aja. Tapi kalau emiten yang seperti ini, teman-teman, targetnya tinggi saya di angka dia ketika listing di sini. Ini UE-nya CDR, teman-teman ya. Oke, per hari ini bagus ya, Bandar Lokal sudah mulai masuk, teman-teman ya. Bandar Lokal masuk, keluar, keluar, masuk lagi di sini ya. Jadi per hari ini domestik masuk, ada BR, ada DR. Saya pikir si DR sih, teman-teman ya. Dengan sebagai UE-nya mudah-mudahan sih dengan adanya si DR masuk kembali bisa memberi dampak positif. Oke, teman-teman, kalau si XA suka agak lama, mudah-mudahan si DR seperti EP ya, kalau dia sudah digocapkan, cenderung dia biasanya suka cepat pulihnya ya. Nah, teman-teman, untuk kaki seperti itu ya, teman-teman yang nyangkut di 130 ataupun di angka 105 average aja sekarang, teman-teman ya. Kenapa? Mungkin teman-teman nanti bisa keluar di angka 58 ataupun di angka 68 ataupun di angka 75 ya. Karena untuk ke angka 75 ataupun ke 58 hanya satu kali tarikan aja, arahnya sampai 62, teman-teman ya. Jadi kalau teman tinggal tunggu 75 ataupun 77 masih bisa cepat kejemput, apalagi di 58, teman-teman ya. Tinggal sabarnya aja. Ingat, setiap emiten yang digocapkan itu S-nya 3, teman-teman. Emiten yang di FCA-kan S-nya 4 ya. S3 apa? Sabar, sabar, sabar ya. Nah, FCA apa? Sabar, 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 dan sabar, teman-teman ya. Oke, kaki sudah mulai bagus ya. Si bandar lokal sudah mulai masuk kembali walaupun bandar foreign keluar, tetapi dia masih ada barang ya. Si kaki masih ada barang. Tapi si bandar foreign tidak terlalu berguna di sini, teman-teman ya. Cenderung seperti yang tidak ada gunanya di sini. Yang diperhatikan itu bandar lokalnya aja, teman-teman. Karena ini kecenderungan milik bandar, teman-teman. Ingat ya, 3 tahun itu masih milik bandar, makanya ketika 3 tahun itu masih istilahnya manipulasi laporan keuangannya, teman-teman ya. Apalagi yang emiten-emiten yang tahun 2024 yang suka saya bilang itu semenjak analis IPO-nya ketangkep KPK itu kan. Masih nggak percaya sama teman-teman di situ ya. Jadi, oke, teman-teman, selanjutnya ada agro ya. Kaki bagus, teman-teman, sudah mulai bagus ya. Agro. Nah, agro, tanda kenaikan sudah dijemput semua, teman-teman. Tercapai semua target kenaikannya. Kita tercapai dulu ya, biar ketahuan sudah dibahas atau enggaknya. 1, 2, 3, 4. Saya ngambil yang 4 di sini. Yang ini aja ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 16. 05, 25. Nih kita hapus tanda kenaikannya, kita hapus dulu ya. 1, 2, 2 aja ya. Ternyata 2 aja. Sempilin di sini ya. Nah, ini 3 deh, teman-teman, karena saya akan pindahkan ke depan. Oke. Oke. Harga bandar, teman-teman. Ini harga bandar, kata nih, harga bandar nih. Agro kan? Dan agro ya. Bang Raya nih, teman-teman, Bang Raya. Ya, udah murah banget, teman-teman. Murah dalam posisi murah banget. 499 milik bandar. Jadi tergantung bandar ini, teman-teman ya. Oke, kita cek ya. Posisi sekarang masih uptrend. Karena masih uptrend karena masih dalam posisi MA20-nya berada di bawah candle dan di bawah MA10. Tanda penurunan apabila dia lewat sini, teman-teman, ke angka 224 ataupun lebih dikit masih posisi aman ya. Kalau sudah lepas daripada ini terus dia jangkau ke sini, hati-hati 212-nya. Nah, sudah bisa melewati MA20-nya si candlenya. Nah, tanda kenaikan sudah dibikin, teman-teman ya, yang tadi saya bilang di sini di angka 238. Itu adalah tanda kenaikannya, dan ini juga tanda kenaikan di angka 234. Targetnya untuk sementara waktu di sini aja dulu. Belum tersentuh sama shadow ya, tapi tinggal sedikit lagi. Kita cek ke atas ada nggak tanda kenaikan. Nah, ini targetnya. Posisi sekarang sudah mulai murah, baru naik berapa persen? 42% ya, teman-teman, masih ada up sampai ke angka 70% biasa, teman-teman ya. Nah, ini di 40% cenderung lagi jualan dulu si bandar lokal, maaf, si bandar foreign-nya. Kemarin kan bandar foreign ikutan nih ngambil ya, memaaf harga sama si bandar lokal. Cuman di harga sekarang nih, di harga tanggal berapa nih, mulainya tanggal 15 Mei, si bandar lokal, maaf, si bandar foreign jualan dulu, tapi yang nambung si bandar lokal. Perhatikan, bandar lokal nambung.
Nah, ini sudah kata terakhir itu si Bandar Poren ya keluar ya. Jadi di sideway ini, sideway atas ini dia keluar. Jadi maka kalau dia turun ke level 2222 masih posisi aman. Lebih dikit pun masih posisi aman. Tetapi kalau sudah melewati 210 dan tidak ada pantulan dan tidak mantul di sini, teman-teman berarti cenderung dia akan downtrend kembali. Walaupun downtrend kembali, teman-teman santai aja karena posisi sudah murah banget. Jadi kalau dilempar ke 160 berarti sudah di bawah harga murah bangetnya di sini nih, ya. Ini harga murah banget. Nah, harga murahnya di mana ya? Nah, harga murah itu di angka 217 ya. Ini kan 228 nih, 217 ada harga murah. Sini harga murah di sini nih. Ya, 212 itu harga murah. Nah, Bandar Lokal cenderung akumulasi ditambah smart money akumulasi dan harga terterang tinggi, teman-teman ya. Secara syarat tinggal satu syarat lagi kan di sini nih si Bandar Porennya masuk gitu ya. Bandar Lokal akumulasi, harusnya Bandar Poren akumulasi, smart money ada tinggi. Secara syariat ya, secara syarat teman-teman ya, tinggal nunggu hari aja. Biasanya dia break, teman-teman bisa break ke atas, jangan break ke bawah ya. Karena posisi sekarang pasti posisi istilahnya murah teman-teman ya. Dari mana tahu murah ya di sini teman-teman ya. Di sini murah. Terus Bandar Lokal juga sudah akumulasi, sedang akumulasi dan memaaf harga. Jadi targetnya 246 saya pikir bisa teman-teman dengan candle ya. Jangan dengan shadow lah, dengan candle. Nanti target saya di sini teman-teman ya, di angka 300-an. Tenang aja ini milik Bandar. Jadi yang ngatur itu Bandar teman-teman ya. Mudah-mudahan ini juga sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4. Mudah-mudahan kalaupun ada penurunan, kalau agak bawah dikit, mudah-mudahan ditahan di angka 210 ya, ataupun di step keempatnya. Mudah-mudahan situ ya. Ya teman-teman, untuk agro bagus ya, masih posisi uptrend. Tanda kenaikan juga sudah dibikin. Bandar Poren cenderung keluar, tapi bandar lokal cenderung nampung. Smart money sudah mulai ada secara syarat harusnya tinggal satu lagi syaratnya. Tinggal ngitung beberapa hari aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa sampai ke target ke angka 244 untuk break aja teman-teman. Nah, lanjut ya. Oke teman-teman, untuk si agro segitu ya. Jadi kalau emiten yang lancar teman-teman ya, artinya masih uptrend, sebenarnya gampang ngulasnya teman-teman ya. Si Maxi teman-teman, Maxi ini emiten yang dijatuhkan target ke 91. Nah, udah saya kasih tahu tuh targetnya 91 teman-teman ya. Maxi, ini masih produk itu makanan teman-teman ya. Yang saya dengar sih dari karyawannya sih teman-teman ya. Saya pernah ketemu sama karyawannya. Dia itu jualannya keluar teman-teman ya. Jadi semacam makanan ringan ya, makanan ringan tapi jualnya keluar. Tapi katanya sekarang sudah mulai jual di apa namanya di lokal juga ya. Ya produksinya ubi teman, ada keripik ubi ungu gitu teman-teman ya. Terus cimpring tapi dalam bentuk modern teman-teman ya. Nah biasanya kalau si Maxi ini CSR-nya itu nganterin makanan gitu teman-teman ya. Digantiin makan makanan produk dia itu dianterin. Nah untuk si Maxi ini perhatikan teman-teman ya. Untuk bandar porennya, dia ngambilnya tapi tidak signifikan. Tapi ngambil, sebulan itu ngambil ya. Cenderung seperti apa ya? Seperti retail ya malahan ya. Jadi biarin aja lah poren teman-teman ya. Kayaknya poren kayaknya ini belum maksimal teman-teman ya. Perhatikan smart money aja teman. Smart money sudah masuk, terjadi kenaikan bisa ke level berapa nih? 53 ya. Nah, ini smart money sudah mulai masuk lagi teman-teman ya, walaupun sedikit nih. Nah, ya. Ini sebenarnya emiten yang didowntrendkan kan, yang suka saya bilang itu teman-teman ya. Setiap emiten yang didowntrendkan biasanya dia bisa mencapai harga tertingginya kembali teman-teman ya. Nah, dia sempat ke kita lihat Maxi pendapatannya deh. Maxi. Maxi. Udah mulai bagus teman-teman ya. Minus di sini nih. Ininya 256. Oh, masih milik Bandar. Tenang aja teman, masih milik Bandar. Aman ya. Satu, emiten yang dijatuhkan. Yang kedua, milik Bandar. Nunggu apa lagi teman-teman? Tinggal nunggu kenaikannya aja. Targetnya 91 nih teman. Target utama dia di sini ya. Nah, ini target utama nih. Oke teman-teman ya.
Ini kenapa katanya belum di-up, karena bandar lokalnya masih jualan. Nih perhatikan ya, bandar lokal masih jualan. Ingat ya, kenapa bandar lokal jualan, karena dia butuh duit. Enggak. Jadi teman-teman katanya, "Wah, kok bisa jualan bandar lokal bisa jualan di harga murah?" Pernah dijelaskan sama saya kan teman-teman bahwa, setiap barang yang diipokan itu punya harga nominalnya teman-teman ya. Ada yang 1 perak gitu kan, 2 perak, 50 perak, ataupun 40 perak. Nah, nanti yang sebagai uai ngejual teman. Jadi uai itu ketika ngejual di harga 50 pun masih punya untung, karena kadang-kadang si nominalnya itu di bawah 50. Makanya si uai itu kadang-kadang udah buat kembali modal aja, udah jualan aja di harga berapapun dia masih untung teman-teman. Gitu teman-teman, udah gitu jualan di harga ketika listing gitu kan di IPO-nya. Nah, setelah kenaikan ataupun penurunan yang masih jualan, ya dia masih punya untung lah teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi si Max ini Smart Money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus, cuma bandar lokal keluar walaupun ada foreign, cuman foreignnya cenderung dia tidak ngambil signifikan teman-teman ya, cenderung dia seperti retail aja. Oke teman-teman, untuk Maxi seperti itu ya, ditanda kenaikan ada di angka 52, 58, sama 60, dan targetnya adalah 91. Kenapa? Karena ini emiten yang dijatuhkan. Saya pikir setiap emiten dijatuhkan akan kembali kepada harga listingnya. Kecuali emiten yang di-up duluan ya, dia akan kembali ke harga IPO-nya, ataupun dia cenderung bermain di bawah harga IPO kalau fundamentalnya tidak baik ataupun perusahaannya kurang mumpuni ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk Maxi bagus ya untuk pungutan Smart Money-nya, walaupun sini banyak retail tetapi Smart Money sudah mulai masuk. Masih enakan Smart Money teman-teman daripada foreign seperti ini nih, cenderung dia seperti retail. Ya, tapi kalau Smart Money itu cenderung dia mempunyai kemampuan seperti bandar untuk bisa memaaf harga. Ada fast teman-teman, fast. Ini kata mau ke 1000 katanya, kita cek dulu memang pernah ke 1000 teman-teman pas ya. Ini menanyanya udah lama teman si pas ini ya. 2 hari yang lalu. Ya, posisi sudah mantul dari harga murahnya, apakah bisa ke 1000? Wah. Ini 00 nih teman-teman. Kalau nggak salah pas itu ada beritanya teman-teman ya. Aduh, saya belum apa ya beritanya ya. Saya lupa lagi buyback kalau nggak salah ya. Tunggu sebentar ya. Oh, bukan teman-teman, dia ini nih. Passbook melakukan private placement dalam rangka memperoleh posisi keuangan. Jadi mau ngejual sahamnya teman-teman ya. Jadi baru dulu ya prospeknya ketika tahun 2020 ya. Kalau untuk yang sekarang itu minta duit teman-teman ya. Pas minta duit teman-teman ya. Artinya ini lagi digoreng-gorengan teman-teman ya. Pas lagi digoreng-gorengan. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik teman-teman ya. Ini kalau secara keuangan, kalau teman-teman seorang fundamentalis ya harusnya tidak masuk. Harusnya tidak masuk. Nah, bagi teman-teman yang baru di bursa, teman-teman ya, upayakan teman-teman itu fundamentalis dulu deh, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sudah mulai istilahnya sudah mulai mengetahui seluk-beluk sebuah emiten, baru teman-teman main di emiten-emiten yang seperti ini, teman-teman ya. Kalau secara fundamental ya ini istilahnya tidak mencerminkan fundamentalnya teman-teman ya. Ini target itu sudah mulai dicapai, dengan ini tercapai. Ya, ini secara pundacat sudah posisi mantul dari harga murahnya teman-teman ya. Tapi secara fundamental dia tidak baik, teman-teman. Dia tidak baik. Karena tahu sendirilah teman-teman ini lagi ada upaya boykotan, tapi secara penurunan sih kuartal satunya penurunan. Penurunan pendapatannya ya, pendapatan deh. Apa istilah? Suka lupa teman-teman ya. Kita RP-nya cenderung bagus ya, RP-nya bagus, cuma ini biaya teman-teman ya. Ya cenderung biayanya cenderung menyusut ya untuk kerugiannya dari 196 miliar ke 137, dan revenue juga sudah mulai bagus ya. Ini sudah mulai bangkit teman-teman ya, tahun 2025 sudah mulai bangkit. Jadi kan harus pendapatan dari penjualannya inilah teman-teman ya. Mungkin ya harus banyak-banyak promo lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pas itu kan kendalanya itu karena ada aksi aja teman-teman ya, aksi boykot ya.
secara keuangan dia sudah belum beres teman-teman ya, belum beres secara keuangannya. Kita cek untuk cashnya masuk nih ya, cashnya ada 151 miliar, equity-nya 84 miliar, kecil amat equity-nya teman-teman. Hutangnya nih hutangnya bahaya teman-teman ya, nih udah 5 kali daripada equity ya. Jadi secara fundamental teman-teman ya cenderung tidak akan masuk ke metode seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang coba spekulasi ya silahkan aja teman-teman ya. Dari saya bagaimana, perhatikan teman-teman ya, Bandar Poren juga sudah keluar 2,5 miliar. Bandar Poren keluar 2,5 miliar ya. Nih, digabung-gabung. Jadi si Bandar Poren itu dari mulai tanggal 14 April itu sudah mulai upaya ada jual sahamnya teman-teman ya. Perhatikan ya. Bandar Lokal pun kemarin aja waktu memaaf harga aja di sini nih. Ternyata ending-endingnya si Bandar Lokal pun keluar. Siapa yang nerima? Pasti teman-teman ya. Nah, nih teman-teman kita akan yang nerima. Sedangkan di sini tidak terdeteksi ada smart money. Sebenarnya smart money sudah di sini aja nih. Udah masuk smart banyak. Terjadilah kenaikan yang bagus teman-teman ya. Jadi sampai secara valuasi ya sekarang posisinya tidak baik teman-teman. Di sininya 0. Saya lebih baik di sininya 1.000, 2.000 teman-teman ya. Kalau udah ketahuan itu milik bandar teman-teman ya. Tapi ini hutangnya banyak teman. Tapi ingat, selagi dia bisa melakukan keuangan dengan baik sebenarnya masih aman teman-teman ya. Tinggal tunggu aja pungutan daripada bandar lokalnya. Hati-hati, ini tanda penurunan di angka 242 ya. Secara TA sih ini masih posisi uptrend. Ini tanda penurunan di angka 302. Ya ini soal pungutannya bandar lokal pun keluar, bandar Polen pun keluar, cenderung teman-teman kita yang ambil ya. Ya kalau dipancing lagi sama si bandarnya untuk di open gap up aja bisa ke 440 teman-teman di sini. Target selanjutnya 440 kalau dia mau mulai isi 705 teman-teman. Ini valuasinya masih murah, bukan murah, masih posisi di bawah. Secara pundacat ini di bawah banget teman-teman. Ini harga terendah selama 10 tahun itu di sini teman-teman. Apakah bisa bangkit? Ya tinggal ini sudah tadi kan sudah berupaya gitu kan untuk private placement untuk mendapatkan dana segar teman-teman ya. Tapi kalau dana segarnya sudah bagus, mungkin usahanya juga akan bangkit karena secara revenue pun bagus teman-teman nih. 1,1 triliun ke angka 1,2. Artinya ada peningkatan kan. Nah, jadi teman-teman emiten-emiten yang sedang banyak hutang ataupun cenderung fundamental yang tidak baik atau net income-nya cenderung menurun, lihat aja dari revenue-nya. Bila mana revenue terus ada peningkatan per kuartalnya, berarti dia ada kecenderungan untuk bisa memperbaiki keadaan teman-teman ya. Kalau sudah bisa memperbaiki keadaan, PR ratio-nya positif aja. Targetnya PR ratio positif ataupun net income-nya positif 1 juta aja teman-teman, cenderung bagus. Karena sudah tidak mempunyai lagi kerugian ya teman-teman. Kalau ini kan rugi 37 miliar. Ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya. Jadi secara fundamental kurang baik. Tinggal nunggu aja fundamental si kuartal 2-nya positif. Tapi secara revenue ini, secara revenue ini bagus teman-teman ya. Secara revenue ini bagus. Ya sudah mulai bangkit lah pendapatannya teman-teman ya. Dari kuartal 1 tahun sebelumnya. Oke teman-teman untuk si pas seperti itu ya. Posisi murah banget. Secara pundacat ini murah banget teman-teman ya. Tapi ingat bandar lokal aja keluar, bandar Poren pun keluar teman. Itu harus ingat di situ ya. Tapi kalau untuk spekulasi mah silahkan aja teman-teman ya. Cuman isiannya saya kasih tahu seperti itu. Ya teman-teman, mungkin teman-teman nanti nunggu koreksinya aja, terus lihat lagi bandar lokal sama bandar Porennya masuk lagi apa enggak. Kalau enggak teman-teman perhatikan smart money. Kalau smart money sudah mulai masuk, teman-teman ya silahkan mungkin teman-teman bisa up kembali gitu kan untuk melakukan istilahnya pembelian lagi. Karena posisi sekarang masih uptrend. Kenapa masih uptrend? Karena MA10-nya sampai 20 masih berada di bawah gitu teman-teman. Karena ini tanda-tanda penurunan sudah mulai dibikin. Ini sudah berapa persen sini? Wow, naiknya tinggi banget teman-teman ya. Harusnya kena UMA ini teman-teman ya. Bisa-bisa kena suspend. Ya harus turunin tensi teman-teman ya. Minimal ke angka 29.300-an lah. Nah, teman-teman mungkin tunggu koreksiannya aja, teman-teman tunggu koreksiannya aja. Jangan sampai nunggu di apa namanya? Di suspend. Lebih baik nunggu koreksiannya aja. Lihat istilah nanti bandar lokalnya ngisi lagi atau enggak ya. Nah, sekarang ini bandar Poren sama bandar lokal cenderung jualan. Oke, untuk pas seperti itu ya. Lanjut ada BKSL. Nah, BKSL itu dulu saya suka ngambil di gocapan teman-teman ya.
Karena BKSL itu cenderung dia habis gocap naik ke 60 teman-teman. Udah saya jual. Kalau naik ke 80 saya biarin aja gitu kan. Ungu aja nanti gocap lagi. Nah, semenjak dia kena FCA ternyata ditinggiin lebih tinggi lagi ya. Keren nih teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Ini 704 berarti milik bandar. Jadi ini ada bandarnya. Kalau teman-teman kalau dia ke bawahin lagi ya hati-hati aja dia maintain pernah ke 50. Tapi ingat sekarang ini 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan mungkin jarak 3 bulan ya dia up kembali ya. Ini sudah valuasinya sekarang sudah melewati harga tengah. Ada cenderung harga mahal sudah melewati harga mahalnya. Nah, itu 106 itu belum berapa nih? 110 ya harga mahalnya 110 berarti cuma berapa tik aja ya. Oh, pengawalan sudah selesai. Ingat ya, berarti BKSL pengawalan sudah selesai, teman-teman ya. Nah, ini adalah ini sampai sini aja saya kawalnya, teman-teman ya. Selanjutnya bagaimana? Silakan aja ikutin aja, teman-teman ya. Ikutin aja BKSL MA10-nya ini. MA10-nya ikutin aja. Kita cek untuk ya harusnya nanti kapan katanya mulai dibahas lagi biasanya ngebahasnya seperti Java, teman-teman. Sudah mulai downtrend, sudah melewati MA10 sampai MA20-nya cenderung milik bandar teman-teman. Udah mulai ada keuntungan tuh kan. Udah kalau udah keuntungan teman 842 juta teman-teman udah ya. Keuntungan banyak, revenue bagus teman-teman. Penjualannya bagus berarti. Ini milik bandar teman-teman ya. Karena positif ya cenderung dia akan di up. Ini posisinya masih posisi uptrend ya. Kenapa? Karena belum memotong MA 20-nya cenderung masih aman, di sini juga masih aman ya. Jadi mudah-mudahan sih ditahan di sini teman-teman ya. Hati-hati si kepala kembar sudah keluar. Tapi pengawalan saya sudah selesai. Jadi BKSL saya tidak akan ngebahas lagi. Nanti ngebahas lagi setelah ada penurunan yang signifikan baru kita akan bahas lagi. Catatan dari saya, ikutin aja MA10-nya, ikutin MA10-nya, ikutin MA10-nya, ikutin MA20-nya. Kalau MA20 sudah kejebol, hati-hati ya. Kalau MA20 sudah kejebol, hati-hati. Tapi kalau cenderung dia ditahan di MA20, ikutin aja dia masih uptrend. Karena si bandar lokal belum jualan yang signifikan, baru berjualan sebentar aja, tapi sudah ngambil lagi. Ya, bandar Poren pun demikian. Setelah dia ada penjualan di harga tertingginya, ya tertinggi sekarang gitu 123, dia melakukan pengambilan lagi teman-teman. Jadi kalau selama MA20-nya belum kejebol, belum ke level 90 masih posisi aman. Jadi silahkan lanjutkan aja. Tapi dari saya pengawalan sudah selesai. Ingat ya, pengawalan sudah selesai. Saya pastikan lagi, satu kali lagi, pengawalan sudah selesai. Yang punya barang di bawah, lanjutin aja karena masih posisi upgrade. Bandar lokal sama bandar foreign pun masih cenderung ada di dalam. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf karena sudah kemalaman ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan teman-teman memaafkan gitu kan. Dan tetap semangat teman-teman. Salam teruntuk di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.